Gawat, perdamaian antara Iran dengan Amerika bisa terancam gagal atau mungkin gak jadi sama sekali karena Israel. Yes, baru-baru ini Strait of Hormuz alias Selat Hormuz ditutup lagi sama Iran, padahal mereka itu udah tanda tangan MOU perjanjian untuk mau menuju damai, gencatan senjata, dan dibukanya kembali Selat Hormuz. Tapi nyatanya Iran malah menutup lagi karena menurut Iran ini semua karena Israel. Iran says Hormuz close again after Israel strikes Lebanon. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, dan ini dunia beneran menuju kedamaian apa malah jadi rame lagi atau Tehran, Iran said it once again closing the vital Strait of Hormuz on Saturday over Israeli attacks in Lebanon as Iranian and US negotiators prepares to coverage on Switzerland for talks on implementing a deal to end the Middle East war. Disclaimer, ini di syutingnya di tanggal 21 Juni. Seperti biasa, gue bukan channel berita, gue bukan channel yang bisa ngejar cepet tayang, terus paling up to date dan lain-lain. Setidaknya ini yang terjadi ya. Jadi kalau ada update, ya maaf nggak coverage sama gue. Silakan nonton channel berita, bukan channel commentary. Buat yang belum tahu, ini panjang banget, gua akan persingkat. Intinya adalah Iran, Amerika, dan Israel berperang. Setelah beberapa bulan, banyak pakar yang menunjukkan bahwa perang ini memang dimenangkan oleh Amerika. Secara banyak daerah-daerah Iran yang hancur dan US baik-baik saja. Tapi secara keuangan, Amerika itu kalah total. Kasarnya, lebih mahal biaya perang Amerika ke Iran daripada biaya tidak terjadi perang. Yang dimana diharapkannya secara ekonomi, perang itu membuat ya Amerika semakin kuat secara ekonomi karena mungkin bisa menguasai Timur Tengah, kilang-kilang minyaknya, dan bahkan Strait of Hormuz, tapi nyatanya cost-nya jauh lebih besar. Itu gambaran kasarnya. Sempat diajukan damai, tapi tidak ada jawaban yang pasti, dan sampai akhirnya baru-baru ini Iran dan Amerika sepakat untuk berdamai. Tapi kata Israel, no, aku masih mau Lebanon. Jadi perjanjian damainya itu belum ditandatangani, yang ada cuma MOU, kayak perjanjian awal gitu. Dan mereka bakal ngomongin lagi di Switzerland tentang bagaimana nih kesepakatannya gitu, surat perjanjian damai itu kayak gimana. Masalahnya adalah salah satu perjanjian MOU sebelum ditandatanganinya perjanjian yang lebih legit, lebih tinggi statusnya, itu ada keterangan bahwa Israel tidak lagi menyerang Lebanon. Tapi nyatanya masih diserang. Kasarnya kayak bilang, lah perjanjiannya kan lu nggak boleh nyerang lagi nih si Israel, tapi kalau masih nyerang lagi ya berarti damainya masih belum jelas dong. Ya Strait of Hormuz nggak dibuka lagi dong, tutup lagi. Citing a US breach of contract and the Zionist regime continues and relentless violation and the ceasefire in southern Lebanon, Iran Central Military Command announced Saturday that the Strait of Hormuz will be closed to vessel traffic. The Revolutionary Guard Naval Force warned vessel not to approach the waterway, otherwise the security will be jeopardized. Jadi kira-kira itulah yang terjadi sekarang. Langkah menuju perdamaian antara Amerika, Iran, dan Israel dijegal sama Israel. Dan tentu saja ini adalah hal yang memang tidak dimaui sama Israel. Israel mau menghancurkan trade terakhir dia di Timur Tengah, yaitu Iran. Tentu dengan bantuan Amerika. Amerika yain loh, sampai terjadi perang, tapi nyatanya Amerika malah rugi. Saat Iran sama Amerika lagi sibuk berantem, Israel ambil kesempatan untuk serang Lebanon. Iran sama Amerikanya malah pengen perjanjian damai, Israelnya masih sibuk berperang. Dan menurut gua ya, sekali lagi disclaimer, saya bukan ahli politik, hubungan internasional, dan lain-lain, tapi menurut gua sebagai yang ngikutin ini adalah mungkin pertama kalinya dalam beberapa dekade ke belakang, hubungan antara Israel dengan Amerika itu renggang. Dan bahkan ini diumumin ke publik gitu, sebagaimana Amerika sangat kecewa dengan tindakan-tindakan Israel. Is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Itu jadi defense Wakil Presiden Amerika. Dia bilang intinya tuh dia kecewa sama pihak-pihak Israel yang secara terang-terangan mengutuk, menyerang, dan ngeledekin perjanjian damai antara Amerika dengan Iran. Dan jadi defense itu bilang, coba pikir pakai logika, lu tuh dibenci satu dunia kecuali sama Amerika. Terus sekarang lu malah ngeledekin Amerika. Mau nih gue cabut, kasarnya gitu. 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up
and smell the reality of the situation. Poin kedua yang dia sampaikan adalah itu pertahanan lu, persenjataan lu, militer lu itu dibantu sama Amerika, pakai kerja keras Amerika dan dibayarkan sama pajak orang-orang Amerika. Ini lucu sih karena ini bercandaan meme yang mungkin pada ngikutin juga gitu ya. Oh tidak, New York diserang sama Avengers. Apa yang pemerintah Amerika akan lakukan? Kirim 200 miliar ke Israel gitu kan. Gara-gara apa-apa yang di Israel dibantuin, apa-apa yang Israel minta dikasih. Kadang sampai gak peduli sama masyarakatnya, padahal itu duit pajak masyarakatnya. Intinya sebagai wakil presiden, JD Vance udah kayak berikan peringatan pada Israel, lu jangan aneh-aneh deh. Kalau bukan karena kita, lu bukan siapa-siapa, kasarnya begitu. Dan hal ini pun bukan keluar dari mulut JD Vance doang. Presiden Donald Trump yang gue udah singgung sebenarnya di video sebelumnya ya, di thumbnail kayak ini, yang pada saat itu gue ngomongin bahwa Amerika lagi pengen damai tapi Israel nggak mau. Donald Trump tuh udah banyak saksi yang bilang bahwa dia itu udah banyak telepon dan berkomunikasi sambil marah-marah sama pihak-pihak Israel. Dan akhirnya pun gak jauh-jauh hari, Donald Trump akhirnya buka suara terhadap kekecewaannya ke pihak Israel. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. Now, we had a great relationship. We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You know, you can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. Ya kurang lebih Presiden Donald Trump ngomongin apa yang udah diomongin sama JD Vance. Dia bilang intinya kalau bukan karena gue nggak ada Israel, gue yang bantuin, gue yang ngurusin, lu nya berlebihan. Bahkan dia mengkritik serangan Israel berlebihan. Yang tadi drone-drone itu, ini berlebihan banget lu nyerangnya gitu loh. Sampai ada bercandaan di komen gitu, wow, are they actually breaking up? I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Now I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. Donald Trump secara terang-terangan bilang ke publik bahwa Israel, jangan serang Lebanon, jangan serang Hizbullah. Kalau bukan karena gua, kalau lu nggak nurutin gua, habis lu. Oke, pertanyaannya bang, ini membingungkan nggak sih bang? Mereka perang sama Iran tapi yang diserang Lebanon. Kenapa sih? Kompleks, tapi gua akan persingkat dan pakai bahasa paling kasar biar kalian paham. Tapi gua harap kalian lebih research lagi, lebih cari tahu lagi secara detail ya. Lebanon itu sendiri juga ada semacam dualisme. Ada yang bilang Hizbullah, ada yang bilang Lebanon. Hizbullah sama Israel emang udah ada konflik senjata di perbatasan dan di beberapa titik lainnya. Alasan Israel yang mempertahankan dirilah bahasa mereka. Tapi banyak ahli dan banyak pakar, banyak banget jurnalis juga bilang bahwa ini semua demi the Greater Israel. Buat kalian yang nggak tahu, Greater Israel tuh ya kasarnya Israel pengen gedein wilayahnya. Tapi sepertinya Donald Trump bilang, no Israel, nurut sama gua atau abis lo. But imagine Israel tanpa Amerika. I mean, that's going to be a new world order. Maksud gua bukan jadi kelompok atau gimana, tapi kayak tatanan dunia tuh bener-bener bakal aneh dan baru, mungkin jadi lebih baik bahkan, atau jadi lebih buruk, juga nggak tahu. But Israel tanpa Amerika ya, setelah beberapa dekade kita bisa lihat gitu ya, itu bakal kayak apa tuh dunia? Bakal kayak apa tuh Timur Tengah? Apakah negara-negara lain akan masih bersahabat sama Israel? Apakah akan bantuin Israel dan belain Israel? Nah, itu tuh. Tapi dari itu semua, sayangnya perbincangan ini hanya meliputi Iran, Amerika, Lebanon, Hizbullah, dan Israel. Palestina dan Gaza tidak ada dalam teks-teks yang gue baca. Lagi-lagi korbannya siapa? Sipil. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada komentar, ada koreksi, ada tambahan. Dan ingat, ini bukan channel berita, ini channel komentari. Dan mungkin saja ada tambahan yang menurut kalian krusial untuk kalian tambahkan. Boleh banget di kolom komentar di bawah. Oh ya, ekonomi dunia gimana? Ya jadi tanda tanya. Sebenarnya sih harusnya hijau ya kita, tapi jadi nggak hijau kalau misalnya ya ditutup lagi. Ya lagi-lagi minyak dunia masih jadi tawanan perang. Atau bahkan jadi lebih buruk gara-gara Israel memperkeruh suasana. Nggak tahu lah, tanya para ahli lah. Gue cuman dugaan. Ya konsekuensinya begitu. Kalau misalnya minyaknya masih kayak begitu, harganya masih tetap naik. Yaudah, kita akan lanjut ke komentar hari ini. Datang dari video yang sebelumnya, yang membahas awal-awal perjanjian damai antara Amerika dengan Iran. Komentarnya datang dari Masta. Turunkan senjatamu, ucap pria itu sambil menodongkan senjata. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri. Thank you buat para member. Buat bukti kalau kalian tonton sampai habis, komen di bawah konspirasi apa nih yang ada di kepala kalian. Banyak yang bilang demi Piala Dunia lancar. Dan untuk kita semua, mungkin sempat meleng, tapi jangan sampai kalian lupa sama Palestina. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.